Pada pagi hari ini lebih khusus kita membahas tentang apa saja yang dilakukan setelah kelahiran anak menurut syariat Islam. Baik mitra pemateri, baru saja kita sapa pemateri kita di kajian Islam ya di kesempatan pagi hari ini, Al-Ustaz Abdullah Hadrami. Dan tentunya nanti akan kami buka sesi pertanyaan bagi Anda yang ingin bertanya dan bisa langsung gabungan dengan kami di SMS Center di 085233244888. Dan mungkin untuk mempersingkat waktu, langsung saja kami silakan kepada Ustaz Abdullah Hadrami untuk memberikan kajiannya. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi, mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma lakal hamdu بكل نعمة أنعمت بها علينا. لك الحمد بنعمة الأولاد، ولك الحمد بنعمة الأهل، ولك الحمد بالنعم كلها. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد wasallim tasliman katsira wa ba'd. Ya Allah, kami semua memuji-Mu atas semua nikmat-nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami. Engkau berikan kepada kami nikmat keluarga, nikmat anak-anak, dan semua nikmat yang kami mensyukurinya. Ya Allah, tambahlah nikmat-nikmat-Mu kepada kami. Jangan Engkau kurangi ya Allah. Jadikanlah semua nikmat yang Kau berikan kepada kami ini membantu kami untuk selalu taat kepadamu dan bukan menghalangi kami untuk taat kepadamu. Allahumma amin. Para pendengar yang budiman dimanapun Anda berada, Allah mencintai Anda, Allah meridhai Anda. InsyaAllah pada pagi hari ini pendidikan anak dalam Islam, sebagaimana yang lalu telah dijanjikan, kita lebih khusus akan membahas tentang apa saja yang dilakukan setelah kelahiran anak. Dan ini adalah merupakan upaya agar supaya kita diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala anak yang soleh. Dan ini adalah upaya agar anak-anak kita kelak menjadi anak-anak yang soleh. Yang lalu telah disinggung bahwa kita berdoa terus, mulai dari sebelum nikah, ketika nikah, setelah nikah, ketika hendak berhubungan suami istri, berdoa ketika istri hamil, menjelang kelahiran, doa terus. Kemudian sampai kelahiran anak, maka diadani, jadi adzan di telinganya, sehingga yang pertama masuk dalam jiwanya adalah kalimat-kalimat thayyibah. Kemudian setelah anak itu diadani di telinganya, juga sunnah dilakukan tahnik. Tahnik itu ada seseorang yang memakan kurma yang manis-manis, lalu diambil sedikit, yang telah dihancurkan itu diambil sedikit, lalu dimasukkan ke dalam mulut anak itu, ditempelkan di langit-langit mulutnya, sedikit sekali. Ini sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian juga hendaklah anak itu diberi nama dengan nama-nama yang baik. Diberi nama dengan nama yang baik, yang mana ini juga upaya mudah-mudahan anak itu menjadi baik sebagaimana namanya. Dan ini memang disyariatkan, diberi nama dengan nama-nama yang baik, termasuk mengambil salah satu dari Asmaul Husna lalu ditambahi dengan kata-kata Abdul, ya, Abdullah, Abdul Rahim, Abdul Rahman, Abdul Malik, Abdul Quddus, dan seterusnya. Nama-nama orang soleh, nama-nama para nabi, nama-nama para sahabat, nama-nama wanita salihah, nama-nama istri-istri nabi, dan yang lain-lainnya. Pokoknya nama-nama orang baik. Dan ini bukan dikatakan sebagai nama-nama ke-Arab-Araban, bukan. Tapi ini adalah nama yang islami. Nama yang islami. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan,
ahabbul asma ilallah Abdullah wa Abdurrahman. Nama yang paling Allah sukai adalah Abdullah dan Abdurrahman, hamba Allah dan hamba Ar-Rahman yang Maha Pengasih. Jadi nama mengandung penghambaan, nama-nama yang bagus, nama-nama yang baik. Nama Muhammad, Adam, Idris, Nuh, Hud, Ibrahim, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Fatimah, Khadijah, Hafsah, Aisyah, dan yang lain-lainnya. Nama-nama orang yang baik. Dan kita menjauhi nama-nama orang-orang yang fasik, apalagi orang-orang yang kafir. Walaupun mereka adalah ditokohkan, mungkin mereka bintang, artis, pemain bola, atau siapa saja, maka kita hindari. Karena persamaan dohir bisa berakibat pada persamaan batin. Kalau lahir kita sama, nanti dikhawatirkan batin kita pun cenderung untuk menyerupainya. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam salah satu hadisnya, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka dia adalah golongan mereka. Dia adalah golongan mereka. Kemudian juga karena nanti hari kiamat kita oleh Allah dipanggil nama-nama kita dan nama-nama bapak-bapak kita, Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan. Alangkah senangnya kalau seorang itu namanya baik ketika dipanggil hari kiamat, Muhammad bin Abdurrahman, Abdullah bin Abdul Aziz, Ibrahim bin Ishaq, seperti itu misalnya ya. Nama-nama nabi, nama-nama sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika punya anak, anaknya diberi nama dengan nama nabi. Diberi nama Ibrahim, ya Ibrahim, nama nabi yang juga merupakan salah seorang kakek beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi diberi nama anak itu dengan nama-nama yang baik. Boleh diberi nama saat kelahiran, boleh juga diberi nama pada hari ke-7. Semua itu ada riwayatnya. Riwayat memberi nama hari ke-7 itu juga riwayat yang sahih. Demikian pula riwayat memberi nama pada hari kelahiran, pada saat kelahiran, itu juga sahih. Dan ini dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kelahiran anaknya, langsung diberi nama saat itu Ibrahim. Diberi nama yang baik, diberi nama yang baik. Kemudian juga yang dilakukan oleh orang tua setelah kelahiran anak itu, ini terutama lebih khusus ya pada hari ke-7. Hari ke-7, hari kelahiran, dilakukan beberapa hal. Di antaranya ditahliq. Ini hadisnya sahih, diriwayatkan oleh At-Tabrani dan yang lain-lainnya. Ya, wa yuhlaq ra'suhu wa yutasaddaq biwazni sya'ri ra'sihi dahaban aw fiddah. Itu yaumus sabi'. Pada hari ke-7, jadi rambutnya itu dicukur. Rambutnya dicukur baik anak perempuan ataupun anak laki-laki. Hari ke-7 rambutnya dicukur. Nanti akan dijelaskan sebentar lagi insyaallah cara menghitung hari ke-7. Jadi cara menghitung hari ke-7 itu bagaimana. Jadi rambutnya dicukur bersih. Halak itu tahlik, itu memakai silet ya, yang bersih, benar-benar gundul, bersih anak itu rambutnya. Kemudian rambut itu ditimbang dengan emas atau dengan perak. Itu hadisnya sahih semuanya. Kalau orang mampu silakan emas, kalau enggak mampu silakan perak, atau juga silakan milih. Mampu enggak mampu emas perak boleh silakan. Ditimbang, kemudian nilainya disedekahkan. Misalnya 1 gram, 2 gram, nilainya disedekahkan. Tinggal 2 gram itu berapa harganya, maka nilainya itulah disedekahkan. Ini termasuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan upaya-upaya menuju anak yang soleh. Kita berupaya dulu, walaupun nanti juga ada pendidikan-pendidikan, kita masih belum masuk ke sana. Ini karena anak masih baru lahir. Kemudian pada hari ke-7 ini pula yang disunnahkan adalah akikah. Dan insyaallah mungkin pembahasan kita pada
hari ini lebih kita fokuskan kepada akikoh. Akikoh adalah menyembelih kambing. Disembelih ini untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan syukur kepada Allah atas nikmatnya berupa anak yang diberikan kepada kita. Jadi kita diberi oleh Allah anak, alhamdulillah, kita bersyukur, terima kasih ya Allah. Maka kita segera mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita bersyukur kepadanya, di antaranya dengan dilaksanakan akikoh itu, akikoh. Jadi ini bagus sekali. Jadi kita bersyukur kepada Allah, yang mana Allah mengatakan di dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Ya, jika kamu bersyukur, sungguh pasti aku akan menambah nikmatku kepadamu. Jadi kalau orang sudah bersyukur dengan benar, bersyukur dengan lisannya, bersyukur dengan hatinya, bersyukur dengan anggota tubuhnya, maka Allah pasti akan menambah nikmat-nikmat kepadanya. Bersyukur. Kemudian kalau orang enggak bersyukur, maka Allah mengancam bahwa hukuman Allah itu sangat berat. Hukuman Allah sangat keras. Itu akikoh. Kemudian para ulama berbeda pendapat mengenai hukum akikoh ini. Tapi yang jelas kebanyakan ulama mengatakan hukumnya itu adalah sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Jadi sunnah muakkadah itu sunnah yang sangat ditekankan. Usahakan akikoh, jangan sampai tinggalkan akikoh. Usahakan akikoh. Kenapa? Karena menghidupkan sunnah Rasulullah SAW, yang mana hal ini banyak sekali faedahnya. Faedahnya banyak sekali akikoh ini, menghidupkan sunnah. Usahakan akikoh, usahakan. Kemudian juga pada hari ketujuh, bagaimana cara menghitung hari ketujuh? Para ulama mengatakan, wala yu'addul yaumul ladzi wulida fihi illa an yulad qabla al-fajri min lailati dzalikal yaum. Ya. Jadi hari kelahiran itu enggak dihitung. Hari kelahirannya enggak dihitung ya. Misalnya anak itu lahir saat ini, hari Rabu ya, jam 10 pagi misalnya. Maka cara menghitungnya hari Rabu ini enggak dihitung. Jadi hari kelahirannya tidak dihitung. Jadi menghitungnya mulai besok, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu. Nah, berarti hari ketujuhnya adalah hari Rabu. Yang dimaksud hari ketujuh ini adalah menyembelihnya hari Rabu, menyembelihnya. Adapun membaginya atau acaranya setelah itu enggak masalah. Yang penting menyembelihnya hari Rabu. Jadi hari kelahirannya tidak dihitung, tidak dihitung. Kecuali kalau dia lahir pada malam hari sebelum subuh, maka hari yang berikutnya itu dihitung ya. Misalnya hari ini kan hari Rabu. Anak itu lahir tadi malam lahirnya malam Rabu. Lahirnya malam Rabu sebelum subuh. Jadi lahirnya jam 3 tadi malam ya, tadi malam jam 3. Kalau menurut istilah kita itu kan Rabu dini hari, ya. Ya, atau boleh dikatakan juga malam Rabu seperti itu. Nah, pokoknya kalau lahirnya itu sebelum subuh, maka hari itu dihitung. Jadi misalnya lahir tadi malam jam 3 malam ya, atau 3 dini hari, maka Rebunya dihitung. Karena dia lahirnya sebelum subuh. Kalau lahirnya setelah subuh, maka hari itu harinya enggak dihitung. Mudah-mudahan jelas ya. Mudah-mudahan itu cara menghitung hari ketujuh. Kemudian yang dimaksud dengan hari ketujuh ini adalah hari penyembelihannya. Menyembelih hewannya hari ketujuh. Adapun acaranya setelahnya enggak masalah. Itu. Kemudian kalau seandainya hari ketujuh masih belum memungkinkan, enggak mampu menyembelih hari ketujuh,
maka disebutkan dalam riwayat hadis yang disahihkan oleh para ulama, fa fil yaumir rabi' asyar. Kalau enggak mampu hari ke-7, maka kelipatannya yaitu hari ke-14. Kalau ternyata enggak mampu juga hari ke-14, maka kelipatannya fa fil yaumil hadi wal 20, hari ke-21. Jadi hari ke-7 kalau belum mampu hari ke-14, kalau belum mampu hari ke-21. Nah, setelah itu tidak ada kelipatan lagi, kapan saja boleh. Jadi walaupun telah lewat daripada hari ke-21, masih tidak apa-apa, boleh kapan saja. Kalau anak itu belum baligh, maka akikah adalah merupakan kewajiban orang tua kalau anaknya belum baligh. Kalau anaknya sudah baligh, maka bukan kewajiban orang tua lagi akikahnya, tapi tetap masih disyariatkan akikah walaupun sudah dewasa. Tapi bukan kewajiban orang tuanya, bukan kewajiban bapaknya, dia akikah untuk dirinya sendiri. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah melalui seorang tabi'in mengatakan, yang bernama Muhammad bin Sirin rahimahullahu taala, "Lau a'lamu anni lam yu'akku anni la'aqaqtu an nafsi." Kalau sekiranya aku tahu bahwa aku belum diakikoi, maka aku akan mengakikoi diriku sendiri. Ini beliau sudah besar, sudah ulama. Dan ini beliau mengatakan tentu ada dasarnya. Jadi walaupun sudah besar boleh akikah, tapi akikahnya itu dia sendiri yang mengeluarkan uangnya, bukan lagi kewajiban orang tuanya. Mengenai dalil-dalil akikah ini sangat banyak dalilnya, di antaranya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan yang lainnya melalui jalan sahabat Salman bin Amir Ad-Dabbi radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ma'al ghulami aqiqah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersama kelahiran seorang anak itu ada aqiqah. Jadi kalau ada anak yang lahir, maka dia itu disyariatkan aqiqah. Kemudian dalam riwayat yang lainnya, dalam riwayat Ahlus Sunan dengan sanad yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ghulamin rahinatun bi aqiqatihi wa fi riwayah murtahanun. Tiap-tiap anak yang lahir itu tergadaikan oleh akikahnya, tergadaikan dengan akikahnya, tergadaikan dengan akikahnya. Nanti ada keterangan apa maksud daripada hadis ini sebentar lagi insyaallah. Kemudian juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya dengan sanad yang sahih, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Anil ghulami syatan mukafiatan wa 'anil jariyati syatun." Seorang laki-laki, anak laki-laki, bayi laki-laki, maka akikahnya 2 ekor kambing. Kalau bayi perempuan, maka akikahnya 1 ekor kambing. Jadi kalau anaknya laki-laki, maka akikahnya itu 2 ekor kambing. Kalau anak perempuan, maka akikahnya 1 ekor kambing. Yang mana hukum-hukum kambingnya sama dengan hukum-hukum kambing kurban. Usianya tidak cacat dan yang lainnya, sama aturannya dengan kurban. Termasuk distribusinya ya, diberikan ke siapa, itu juga sama dengan kurban. Yang sunnah itu dibagi 3 yang afdol, sepertiga dimakan sendiri, sepertiga untuk hadiah orang-orang miskin, orang-orang yang cukup yang mampu, dan sepertiga lagi sedekah untuk orang-orang miskin. Itu seperti kurban dibagi 3. Hanya saja mengenai akikah ini yang afdol sudah dimasak. Jadi diberikan kepada orang-orang sudah dalam keadaan masak. Jadi mereka tinggal makan langsung tanpa perlu memasak lagi, tanpa perlu mengeluarkan biaya lagi. Tapi seandainya dibagi daging juga enggak apa-apa, boleh. Cuman yang afdol sudah masak. Boleh pula ngundang-undang orang ke rumah, itu tidak mengapa. Kemudian para pendengar yang budiman rahimakumullah, Allah mencintai Anda, Allah meridhai Anda. Kalau ada yang sakit, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesabaran, ketabahan, keringanan dan kesembuhan. Allahumma amin.
Terus akikoh ini hikmahnya apa? Akikoh ini hikmahnya apa? Yang jelas semua syariat Allah itu banyak hikmahnya. Hanya saja ada yang kita mengetahui hikmah tersebut, ada yang kita tidak mengetahuinya. Di antara hikmah yang diketahui oleh para ulama, tentu saja akikoh ini adalah merupakan kurban. Berkurban, mendekatkan diri kepada Allah atas nama bayi yang dilahirkan pada hari pertama kehidupannya di dunia, pada awal-awal waktu keluarnya ke dunia. Jadi begitu anak ini keluar ke dunia, maka kita mendekatkan diri kepada Allah dengan berkurban atas nama anak itu. Ya Allah, ini adalah akikohnya fulan bin fulan. Jadi begitu. Jadi ini kurban ya. Kita berkurban mendekatkan diri kepada Allah atas nama anak yang baru lahir itu pada hari-hari pertama kelahirannya ke dunia, pada awal-awal waktu kemunculannya di dunia ini. Kemudian juga di antara faedahnya, faedah akikoh ini membebaskan anak dari ketergadaiannya. Sebagaimana tadi hadis yang disebutkan ya, kullu ghulamin murtahanun bi aqiqatihi. Tiap-tiap anak itu tergadaikan oleh akikohnya. Maksudnya apa? Para ulama mengatakan ai murtahanun 'anis syafa'ati liwalidayhi. Maksudnya seorang anak itu tidak bisa memberi syafaat kepada orang tuanya kalau dia belum diakekoi. Jadi dia tidak bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya kalau dia belum diakekoi. Jadi diakekoi, mudah-mudahan bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya. Kemudian di antara faedah akekoi ini pula, ini adalah merupakan tebusan. Kita menebus anak ini, kita tebus ya, kita tebus dengan kambing. Sebagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang waktu itu oleh Allah diperintahkan untuk menyembelih anaknya Ismail, yang kemudian oleh Allah diganti dengan seekor kambing. Dan alhamdulillah kita oleh Allah tidak diperintahkan menyembelih anak kita, tapi diganti, ditebus dengan kambing. Seperti itu. Ini diantara hikmahnya, faedahnya seperti itu. Kemudian juga para ulama menyebutkan hikmah-hikmah yang lain yang tidak tertutup kemungkinan. Ini adalah yakunu sababan li husni inbatil walad wa dawami salamatihi wa tuli hayatihi fi hifdhihi min darari syaitan hatta yakuna kullu udwin minha fidaan kullu udwin minhu. Ini juga hikmah. Jadi tidak tertutup kemungkinan ada hikmahnya. InsyaAllah ini berpengaruh pada baiknya pertumbuhan sang anak. InsyaAllah berpengaruh. Mudah-mudahan anak ini terus-menerus diberi keselamatan, diberi penjagaan dari yang bermadarat dari setan, dan mudah-mudahan seluruh bagian tubuh hewan yang diakekohkan itu adalah tebusan dari seluruh tubuh, seluruh anggota tubuh sang anak. Subhanallah. Jadi akekoh ini syariat Allah itu banyak hikmahnya, tidak ada yang sia-sia. Ini baru yang kita tahu. Kalau dibahas lagi nanti ketemu tambah banyak lagi. Jadi akekoh. Kemudian kenapa kok hari ke-7? Kok tidak langsung saja? Ya banyak juga hikmahnya. Di antara hikmahnya karena orang itu kalau baru ada kelahiran masih repot. Kalau langsung kan kerepotan. Oleh Allah diberi tenggang waktu sampai hari ke-7. Itu di antara hikmahnya. Kemudian sebagian ulama yang lain mengatakan karena itu adalah putaran pertama kehidupan seorang anak. Putaran pertama. Artinya dia sudah melewati seluruh hari-hari. Seluruh hari-hari, Rabu, Kamis, Jumat, setelah dilalui semuanya, itu putaran pertama. Maka dilakukan akikoh. Setelah itu putarannya berupa bulan, tahun, dan selanjutnya. Jadi putaran pertama adalah dia telah melewati semua hari-hari dalam satu minggu yang berjumlah 7 hari itu. Itu akikoh. Kemudian sebagian ulama mengatakan boleh digabung antara akikoh dengan kurban. Jadi misalnya seseorang yang dulu belum diakekoi, kemudian sebentar lagi kan ada kurban, hari raya kurban.
Lalu dia niat, ini saya kurban sekalian akikoh, niatnya 2. Yang mana kalau orang laki ya 2 ekor kambing, kalau orang perempuan ya seekor kambing. Ini menurut sebagian ulama boleh, karena sama-sama amal sunnahnya dan tata caranya sama persis semuanya, sehingga saling bisa dimasukkan antara satu dengan yang lainnya. Jadi boleh digabung antara akikoh dengan kurban. Dan para ulama memberikan contohnya seperti seorang yang sholat sunnah, ya, masuk masjid, dia niat sholat tahiyatul masjid sekaligus niat sholat qobliyah 2 rakaat, tapi niatnya 2, itu boleh. Sama-sama amal sunnah, tata caranya sama, maka bisa dimasukkan antara yang satu dengan yang lainnya. Kemudian para pendengar yang budiman, Allah mencintai Anda, Allah meridhai Anda, Allah menjadikan kita semua selalu mendapatkan barokahnya. Bagaimana kalau keguguran? Apakah diakekoi? Keguguran, apakah diakekoi? Hal ini juga sudah difatwakan oleh para ulama. Keguguran dilihat dulu. Keguguran itu apakah setelah peniupan ruh pada janin atau sebelumnya? Apakah setelah peniupan roh ataukah sebelumnya? Nah, peniupan roh itu terjadi ketika janin sudah melewati 120 hari. 120 hari sebagaimana hadis sahih tentang sahabat yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan bahwa inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursalu ilaihi al-malaku fayanfukhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi 4 kalimat ila akhiril hadits. Jadi janin di perut ibu itu mula-mula 40 hari pertama sebagai air mani, kemudian 40 hari kedua sebagai segumpal darah, kemudian 40 hari ketiga sebagai segumpal daging, ya 120. Kemudian Allah mengirimkan malaikat untuk meniupkan ruh dan menuliskan beberapa kalimat. Jadi kalau janin sudah berusia 120 hari atau gampangnya itu 4 bulan. Sudah lewat 4 bulan berarti ada ruhnya. Nah, itu kalau keguguran itu juga disyariatkan akikoh. Bahkan itu lebih penting untuk diakikoi. Kenapa? Supaya nanti anak-anak yang lahir keguguran tadi itu bisa memberi syafaat orang tuanya. Kalau diakikoi memberi syafaat orang tuanya. Atau anak yang meninggal dunia lalu mati diakikoi tetap. Bahkan mereka itu lebih patut diakikoi. Kenapa? Dengan harapan nanti memberikan syafaat kepada orang tuanya hari kiamat dengan akikoh. Kalau tidak, dia itu murtahanun, tergadaikan, enggak bisa memberi syafaat kepada orang tuanya, sebagaimana hadis yang telah disebutkan. Jadi janin yang keguguran yang setelah lewat 120 hari dari kehamilan atau 4 bulan, yang mana sudah ditiupkan roh, itu diakekoi ya, dan juga diberi nama, namanya siapa, diakekoi. Adapun kalau sebelum 4 bulan ya, 3 bulan, 2 bulan ya, kurang dari 120 hari tidak diakekoi. Tidak diakekoi karena dia belum ada ruhnya. Ya, inilah tentang akikoh yang mudah-mudahan kita semua oleh Allah dimudahkan untuk mengamalkan amalan-amalan pada hari-hari pertama kelahiran anak-anak kita ini, yang mana ini adalah upaya-upaya kita para orang tua. Mudah-mudahan dengan upaya-upaya yang syar'i ini ada manfaatnya untuk anak-anak kita, yang mana nanti manfaat juga kembali kepada kita para orang tua, menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang bermanfaat, dan menjadi permata hati kedua orang tuanya di dunia dan di akhirat, insyaallah. Baik, mitra pengajian 100,5 Dakwah Islam Menurut Film. Baru saja kita simak bersama kajian yang disampaikan oleh Ustaz Abdullah Al-Hadrami, dan di kesempatan kali ini akan kami buka sesi pertanyaan bagi Anda yang ingin bertanya. Anda bisa langsung hubungan dengan kami di SMS Center di 08523324488. Anda bisa langsung mengajukan pertanyaan dan kami mengharap pertanyaan Anda
sesuai dengan materi yang kami bahas di kesempatan pagi hari ini. Dan mungkin untuk membersihkan waktu, langsung saja kami buka satu persatu SMS yang sudah bisa masuk di kesempatan SMS Center di pagi hari ini. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemberian nama kepada anak yang baru lahir sebaiknya di hari keberapa? Sebaiknya di hari keberapa, dan akikah dilaksanakan bersamaan dengan sunatan, hukumnya bagaimana? Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mengenai pemberian nama kepada anak ya, hari keberapa? Itu ada riwayat yang menyatakan hari ketujuh, tapi juga ada riwayat hari kelahirannya. Jadi berarti ini al-amru wasi', perkara ini luas, silahkan. Hari ketujuh boleh, atau juga hari kelahiran boleh. Karena Rasulullah Muhammad SAW memberikan nama kepada putranya Ibrahim itu pada hari kelahirannya. Jadi malam lahir langsung diberi nama Ibrahim oleh beliau. Tapi juga ada hadits-hadits yang menyatakan diberi nama hari ketujuh. Ini menunjukkan bahwa masalah ini adalah al-amru wasi'. Masalah ini luas, silahkan. Boleh pada hari pertama, hari kelahiran, atau hari kedua, hari ketiga. Boleh juga pada hari ketujuh. Silahkan, ini al-amru wasi'. Kemudian mengenai akikah dibarengkan dengan sunatan. Yang jelas akikah itu yang sunnah hari ketujuh. Kalau tidak mampu hari ke-14, kalau tidak mampu hari ke-21 kelipatannya. Kalau enggak mampu juga maka kapan saja boleh. Kalau anak itu belum balik, maka orang tuanya mengakikoi. Kalau sudah balik dan anak itu mau akikah, maka mengakikoi dirinya sendiri. Adapun sunatan, sunat ya, khitan, itu juga ada tidak ada ketentuan umurnya. Silahkan khitan mau umur berapa. Juga ada riwayat hari ketujuh, tapi bukan merupakan suatu keharusan. Hari ketujuh boleh, hari kelahiran boleh, silahkan. Yang penting pokok anak masih kecil, belum besar, apalagi juga belum balik. Ada riwayat At-Tabrani yang menyatakan di antara amalan hari ketujuh adalah yukhtan, dikhitan ya. Tapi tidak ada keharusan hari ketujuh itu mengenai khitan ini. Yang pasti hari ketujuh adalah akikah dan mencukur rambut bayi. Itu yang pasti hari ketujuh. Akikah dan mencukur rambut bayi bersih, lalu ditimbang dengan emas atau perak, lalu nilainya disedekahkan. Kemudian mengenai khitan itu sendiri, kalau orang laki itu wajib khitan. Kalau orang perempuan itu khilaf di kalangan ulama. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan mubah. Dan saya tidak akan bicara panjang lebar tentang masalah hukum-hukum yang seperti ini. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana dengan nama baik tapi tidak islami? Apa ada hadis yang mengatakan nama islami akan dipanggil untuk dihisab lebih dulu di akhirat nanti? Wassalam dari Rahmatul di Bululawang. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana dengan nama yang baik tapi tidak islami? Ini seperti apa dulu ya? Yang jelas pokoknya pakai aja nama-nama islami. Dan sekali lagi jangan nanti mengatakan itu kan namanya orang Arab. Bukan. Karena kalau kita sudah bicara Nabi, sudah bicara para sahabat, itu milik kita semua. Jangan nggak ada lagi orang Arab, nggak ada lagi non Arab, nggak ada. Kita semua turunannya Nabi Adam. Kita semua turunannya Nabi Adam alaihi salam. Jadi diberi nama islami ya, nama islami seperti itu. Sekali lagi bukan nama Arab. Itu jangan salah paham nanti ya. Nama islami yang baik-baik seperti itu. Kemudian mengenai apakah ada hadis kalau namanya islami nanti dipanggil untuk dihisab lebih dulu, enggak ada ya, enggak ada. Hadis seperti itu enggak ada. Yang ada itu nanti seseorang itu dipanggil namanya dan nama bapaknya, fulan bin fulan, itu ada. Jadi bukan berarti dihisab lebih dulu, tidak. Ya, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana dengan anak yang tidak dicukur rambutnya mulai lahir sampai dewasa, padahal orang tuanya sudah dikasih tahu? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi bagaimana kalau anaknya nggak dicukur rambutnya padahal sudah tahu orang tuanya hukumnya? Ya kalau kita bicara hukum ya tidak apa-apa. Ini amalan sunnah. Sunnah itu kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa. Cuman kita ya rugi meninggalkan sunnah. Jadi kalau yang Anda tanyakan hukumnya apa, ya hukumnya tidak ada apa-apa hukumnya. Cuman dia rugi meninggalkan sunnah. Meninggalkan sunnah, kesempatan. Ini anak, mari kita terapkan pada anak-anak kita ini sunnah semenjak masih kecil, semenjak dini, yang insya Allah mudah-mudahan banyak faedahnya dengan mengamalkan sunnah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz yang dirahmati oleh Allah, orang tua saya sudah meninggal dunia, tapi saya sanksi kalau saya sudah pernah diakekoi. Untuk itu apakah saya sekarang dapat mengakekoi diri saya sendiri? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Jadi ini ragu-ragu ya, apakah diakekoi apa belum oleh orang tuanya. Sekarang mau akekoi sendiri, boleh apa tidak? Jawabannya boleh. Jadi menurut pendapat para ulama yang benar itu boleh ya, akekoi walaupun sudah besar itu boleh. Akekoi untuk diri sendiri boleh. Sebagaimana tadi diucapkan oleh salah seorang tabi'in yang bernama Muhammad bin Sirin rahimahullahu ta'ala. Jadi tidak apa-apa mengakui diri sendiri, itu tidak apa-apa, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak saya namanya Usama Abdul Aziz. Kami memanggilnya Usama, tapi di sekolah dipanggil Aziz. Padahal tak boleh. Kan tidak boleh. Padahal kan tidak boleh. Bagaimana menurut Ustaz? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi namanya Usama Abdul Aziz, di rumah dipanggil Usama, di sekolah dipanggil Aziz. Ya, bagaimana boleh apa enggak? Kalau Aziz itu boleh ya, karena Aziz itu walaupun nama Allah itu juga boleh dipakai untuk nama manusia. Aziz itu boleh. Aziz, Qawi itu boleh. Ya, walaupun sebaiknya kita panggil sesuai dengan namanya yang asli, Abdul Aziz. Jadi kalau Aziz itu walaupun dipanggil Abdul Aziz ya, dipanggil Aziz saja boleh. Sebagaimana seorang wanita juga diberi nama Azizah, sama. Aziz dan Azizah sama. Kalau Aziz laki, kalau Azizah perempuan, tidak apa-apa, boleh. Hanya saja sebaiknya nama itu dipanggil yang lengkap. Memang ada nama-nama Abdul itu yang tidak boleh dipanggil akhirnya saja, seperti Abdul Ghafur ya, tidak boleh Ghafur, tidak boleh. Karena Ghafur itu khusus Allah, tidak ada manusia yang Ghafur. Atau misalnya Abdul Razzaq, ya Abdul Razzaq, tidak boleh dipanggil Razzaq tidak boleh. Karena Razzaq itu khusus Allah. Jadi ada nama-nama yang memang khusus Allah, ada yang khusus Allah dan juga berlaku untuk hamba-hambanya. Tapi karena ini memang namanya Abdul Aziz, maka sebaiknya dipanggil lengkap saja. Dan ini perlu kita masyarakatkan, perlu kita sosialisasikan. Sebaiknya kalau manggil nama orang itu jangan dipotong-potong, yang lengkap manggilnya itu. Ya Abdullah, ya Abdullah, jangan panggil Dola. Abdullah, Dola atau Dowo, enggak, Abdullah lengkap. Ya. Kemudian juga ya Afifah, Pipa, jangan Afifah lengkap. Nama-nama bagus jangan dipotong-potong. Kemudian juga ada nama bagus Batul artinya wanita yang memutuskan dirinya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti Ibunda Maryam Al-Batul, kemudian Fatimah Al-Batul. Kalau di Indonesia kalau ada anak perempuan diberi nama Al-Batul, nanti orang-orang manggil tul. Nah itu jangan, panggil yang lengkap, Batul gitu. Ini perlu dimasyarakatkan sehingga tidak merubah makna. Assalamualaikum Ustaz, benarkah tulang binatang akikah tidak boleh dipotong-potong? Seluruh tulangnya atau hanya tulang panjang saja? Terima kasih Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang para ulama ya di kitab-kitab fikih mengatakan begitu. Sebaiknya tulang binatang akikah itu dibiarkan utuh ya, utuh. Jadi memotongnya dari pergelangan-pergelangan. Jadi utuh, dibiarkan utuh seperti itu. Tapi ini juga tidak ada keharusan. Jadi al-amru wasi', perkara ini luas.
Kalau ada yang berkeyakinan nggak boleh dipotong-potong, jadi sesuai dengan tulang-tulang yang ada, silahkan. Kalau ada yang mengatakan boleh dipotong, silahkan. Karena memang nggak ada ketentuan masalah ini, dan al-amru wasi'. Perkara ini adalah perkara yang luas. Assalamualaikum Ustaz yang dirahmati Allah. Ahwat umur 36 tahun dan belum akikah. Mana yang harus didahulukan antara kurban dan minta doanya moga lekas dapat jodoh, karena sekarang masih biaya adik sekolah. Syukran katsir, wassalam. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Jadi ini sudah 36 tahun tapi belum diakikoi. Yang didahulukan mana? Kurban dulu apa akikah? Maka tadi telah dijelaskan bahwa kurban itu boleh digabung dengan akikah. Jadi kalau Anda dulu belum diakikoi, maka kalau mau akikah sekalian aja dengan kurban nanti pada idul kurban ini. Sekalian digabung dengan akikah. Itu boleh. Karena hukum-hukum akikah dan kurban itu sama ya. Jadi boleh diniatkan dua. Ini adalah niatnya akikah sekaligus juga kurban. Sebagaimana orang yang sholat sunnah, masuk masjid sholat sunnah, tahiyatul masjid dan sholat qobliyah. Sholat qobliyah ya, niatnya dua tapi sholatnya 2 rakaat, itu tidak apa-apa, tidak ada khilaf tentang bolehnya. Seperti juga orang puasa sunnah, misalnya puasa sunnah, puasa Syawal digabung dengan puasa Senin Kemis. Jadi Syawalnya niatnya 2, Senin Kemis, boleh itu tidak ada khilaf di kalangan ulama tentang bolehnya. Karena sama-sama amalan sunnah yang mana tata caranya dan sama. Dan Anda Masya Allah, Anda biaya adik kuliah, adik sekolah ya, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada Anda kebaikan-kebaikan, termasuk diantaranya segera menemukan Anda dengan jodoh Anda yang mudah-mudahan bisa membahagiakan hidup Anda. Allahumma amin. Assalamualaikum wahai Ustadz, kusayangi, aku punya anak baru lahir, umurnya, rumahku kan di Malang, tapi aku akikah di Lumajang. Tapi tempat mertuaku karena di sana kambingnya murah daripada di Malang, tapi kualitasnya baik. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak apa-apa ya, tidak apa-apa. Jadi ini punya anak baru lahir ya di Malang, lahirnya di Malang, tapi akikahnya di Lumajang. Kenapa? Karena mertuanya di Lumajang, apalagi di Lumajang itu kambing harganya murah dan kualitasnya bagus. Tidak apa-apa ya. Di Lumajang, di Senduro barangkali ini murah-murah harganya, tidak apa-apa. Jadi rumahnya di Malang, akikahnya di rumah mertua di Lumajang, tidak apa-apa, boleh, tidak mengapa. Yang penting itu adalah menyembelihnya dan niatnya. Menyembelih dan niat ketika nyembelih ini adalah akikahnya si fulan bin fulan, seperti itu. Assalamualaikum Ustaz yang dirahmati Allah. Saya sudah mengakikahi satu kambing anak laki-laki. Kambing yang kedua nanti waktu khitan. Bagaimana menurut Ustaz yang kedua? Suami saya Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya ya. Jadi ini akikahnya nyicil ini ya. Akikahnya nyicil. Jadi anaknya laki-laki, mestinya kan akikahnya kambing 2, tapi nyicil. Sekarang 1 dulu, nanti waktu khitan 1 lagi. Lah ini enggak ada sunnahnya ya. Kalau akikah itu sekalian, bukan nyicil gitu. Kalau laki-laki ya langsung 2, kalau perempuan ya 1. Jadi enggak ada istilah akikah nyicil. Sekarang 1 dulu, nanti waktu khitan nanti 1 lagi, enggak ada. Jadi 2. Jadi Anda mampu laksanakan 2, Anda telah menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada istilah akikah nyicil seperti ini.
Assalamualaikum Ustadz yang dicintai Allah. Anak saya umur 8 bulan, lahir belum saya akekoi. Terus saya menunggu Allah beri rezeki. Saya apa harus menunggu sebelum batas balik? Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya, semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini anaknya umur 8 bulan ya. Belum diakekoi. Sampai 8 bulan ini ternyata masih belum ada kemampuan untuk akekah. Bagaimana? Tidak apa-apa. Kalau Anda belum mampu tidak apa-apa, tidak akekah. Itu tidak wajib. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebankan kepada seorang kecuali sekedar kemampuannya. Fattaqullaha mastata'tum. Hendaklah kamu bertakwa kepada Allah semampumu. Jadi kalau enggak mampu enggak apa-apa. Enggak mampu enggak apa-apa. Salat aja, salat wajib itu harus berdiri. Kalau enggak mampu duduk, enggak mampu berbaring. Jadi begitu. Jadi kalau memang tidak mampu untuk akekah, tidak apa-apa, tidak akekah. Dan yang penting Anda punya niat, insya Allah niat Anda oleh Allah telah dituliskan itu. Allah tahu keadaan hamba-hambanya. Tapi kalau mampu usahakan akekah. Kalau dulu-dulu belum mampu, tunggu sampai balik. Sampai balik tetap tanggungannya orang tua. Kalau sudah balik, nah baru bukan tanggungannya orang tua lagi. Kalau anak itu ada kemampuan dan dia mau akekah, maka akekah diri sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maaf banget keluar materi. 3 anak saya senang menggambar hewan, manusia, kartun-kartun. Sudah saya nasihati pelan-pelan tapi masih agak sulit menggambar. Apa sama dengan melukis? Mohon saran Pak Kiai, makasih tak terhingga. Wassalam dari Ibu Haki. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengenai menggambar hewan ya, menggambar hewan, manusia, menggambar makhluk bernyawa, itu memang ada larangan-larangan dalam hadis. Larangan dalam hadis menggambar makhluk bernyawa. Karena nanti Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang yang gambar-gambar itu untuk memberikan nyawa kepada gambar itu yang telah digambarnya. Jadi kalau memang anak-anak kecil itu enggak ada perlunya, kalau enggak ada perlunya ya, maka disuruh gambar yang lainnya aja. Gambar gunung, gambar taman, gambar kebun, gambar laut, gambar langit dan semisalnya gambar rumah, diarahkan ke sana. Jadi kita di samping ngelarang, kita memberikan solusi, memberikan jalan keluar, memberikan alternatif sehingga anak itu ada jalan keluarnya. Jadi diarahkan aja untuk yang seperti itu, mengingat ada larangan-larangan menggambar makhluk-makhluk yang bernyawa. Jadi sarannya Bu, anaknya itu diberi alternatif saja untuk supaya gambar yang tidak bernyawa. Jadi gambar rumah, gambar pohon, gambar gunung, gambar langit, gambar taman, kebun, gambar laut dan semisalnya, masih banyak seperti itu. Assalamualaikum ya Ustadz. Ana dulu setelah nikah punya niat akekah, belum terlaksana sampai sekarang. Dan sekarang Ana punya anak. Mohon penjelasan. Wassalamualaikum. M. Soleh Gondang lagi. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi juga telah dijawab ya. Jadi Anda sekarang bisa mengakekoi diri Anda sendiri, dan juga Anda kalau mampu disyariatkan mengakekoi anak Anda. Jadi kalau Anda mau mengakekoi anak Anda, akekoi sunnah syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga Anda bisa mengakekoi diri Anda sendiri walaupun sudah dewasa, sudah menikah dan juga sudah punya anak. Assalamualaikum Ustadz. Anak-anak alhamdulillah sudah kami akekoi, tapi pas cukur rambut tidak kami timbang, tapi tetap sodakoh dengan perkiraan insya Allah lebih dari timbangan.
Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah ya, anak-anak Anda sudah diakekoi, alhamdulillah, semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman pas nyukur rambut itu tidak ditimbang, tapi langsung dikeluarkan sedekah, diperkirakan nilainya, bahkan diperkirakan sudah lebih, enggak masalah ya. Karena tujuannya menimbang itu adalah untuk mengetahui berapa berat emas atau peraknya, kemudian nilainya disedekahkan. Dan kalau Anda mengeluarkan lebih walaupun tanpa ditimbang tidak masalah. Karena tujuannya bukan timbangan, tujuannya adalah untuk mengetahui nilainya. Jadi enggak apa-apa, mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah menjadikan anak-anak Anda anak-anak yang sholihin, sholihat, yang menjadi permata hati orang tuanya, yang bermanfaat di dunia dan di akhirat insyaallah. Assalamualaikum Ustadz yang kami cintai karena Allah. Maaf Ustadz, saya masih belum paham hitungan hari ke-7 itu dihitung dalam tahun Masehi atau Hijriah. Akekah untuk laki-laki yang dilakukan bersama dengan hari raya kurban, tapi hewan akekah atau kurban dicicil. Terima kasih. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahabbakal ahbabtani fi, semoga Allah mencintai Anda sebagaimana Anda mencintai saya karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi cara menghitung hari ke-7 itu, kalau hari itu Masehi dan Hijriah sama. Yang beda itu kan tanggal. Kalau hari itu Masehi dan Hijriah sama. Hari ini adalah hari Rabu, Masehi ya hari Rabu, Hijriah ya hari Rabu. Yang beda tanggal. Dan akekah itu enggak ada hubungannya dengan tanggal, hubungannya dengan hari. Jadi hari kelahiran tidak dihitung. Kalau lahirnya hari ini Rabu jam 10 pagi, ya, hari Rabunya tidak dihitung. Jadi dihitungnya mulai Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu. Nah, berarti hari ke-7-nya ada hari Rabu, nyembelihnya hari Rabu. Acaranya baginya setelah itu tidak masalah. Ya. Kecuali kalau dia lahir itu hari Rabu dini hari sebelum subuh, maka tetap dihitung hari Rabu. Yang penting dia lahirnya sebelum subuh. Misalnya tadi pagi jam 3 pagi dini hari dia lahir. Itu walaupun menurut istilah kita itu Rabu dini hari, tapi karena masih belum terbit fajar, belum subuh, maka dalam hal akekah ini harinya tetap dihitung mulai hari Rabu. Dihitung hari Rabu. Karena dia lahirnya sebelum sholat subuh, sebelum adzan subuh. Kalau lahirnya sudah adzan subuh, maka hari itu adalah hari yang tidak dihitung. Mudah-mudahan jelas. Mudah-mudahan faham. Mengenai nanti kalau akekahnya digabung dengan kurban, bagaimana? Kalau anak laki, apa boleh nyicil? Tidak ada akekah nyicil ya. Kalau laki ya 2, kalau perempuan ya 1. Dan tadi telah dijelaskan, kalau laki itu anil hulam syatan wa anil jariyah syatun. Jadi laki-laki 2 ekor kambing, perempuan 1 ekor kambing. Assalamualaikum Ustadz Abdullah, bagaimana mengakekoi anak pungut? Dari Aisyah Pakis. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini punya anak pungut ya, mungkin mengadopsi anak ya. Mengadopsi anak itu dalam Islam boleh-boleh saja. Yang penting tetap pokoknya anak itu diberitahu siapa ayahnya yang sebenarnya dan ibunya yang sebenarnya, dan nasabnya pun tetap kembali kepada nasab ayah dan ibunya yang asli. Kemudian orang tuanya ini, orang tua ya yang mengadopsi itu mau mengakekoi, boleh enggak? Boleh, enggak apa-apa, boleh. Tidak ada ketentuan yang mengakekoi itu harus orang tua, enggak ada. Siapa saja boleh. Yang penting pokoknya kambing itu diniatkan untuk akekahnya si fulan. Nah, niatnya yang penting. Sama dengan kurban, misalnya orang memberi kepada kita kambing untuk dijadikan kurban kita, tidak masalah, boleh. Ya, yang penting ketika diniatkan ini adalah akekahnya si fulan. Jadi tidak apa-apa ya, anak pungut diakekahi oleh orang tuanya tidak apa-apa, orang tua yang memungutnya tidak apa-apa. Boleh, yang penting diniatkan ini adalah akekahnya si fulan.
bagaimana penanganan ari-ari waktu kelahiran? Syukran. Ya. Jadi bagaimana ketika anak lahir kan ada ari-arinya ya, ada ari-ari, diapakan ari-ariannya itu? Ari-ari atau istilah kedokteran apa namanya? Plasenta atau apa itu ya? Bagaimana diapakan? Apakah ditanam, dikasih lampu, dikasih garam dan macam-macam? Tidak ada ya. Dalam Islam tidak ada gitu-gitu. Ya sudah, ari-ari itu adalah kotoran yang dibuang. Jadi ari-ari itu dibuang karena itu adalah kotor, itu adalah bagian daripada ya bagian kotoran yang ada di perut ibu, yang ada bersama anak, itu dibuang. Tidak ada keterangan harus ditanam, dimasukkan di gentong itu dikasih garam, dikasih lampu, tidak ada. Itu bukan ajaran Islam. Itu bukan dari ajaran Islam. Jadi ari-ari itu ya dibuang. Terserah kita cara buangnya bagaimana, terserah. Yang penting pokok itu adalah kotoran, sebagaimana kotoran-kotoran yang lainnya dibuang. Jadi begitu. Tidak ada cara-cara tertentu, tata cara menangani ari-ari, tidak ada. Dalam Islam tidak ada yang seperti itu. Masalah potong rambut bayi tadi minta diulang Ustaz. Apabila saya belum pernah mengetahui ketentuannya, bagaimana hukumnya? Terima kasih Ustaz. Ya, jadi masalah potong tadi ya. Jadi kalau dulu nggak tahu ya nggak apa-apa. Ini amalan sunnah. Tapi untuk ke depan, bagi yang sudah tahu, jangan meninggalkan sunnah ini. Eman, sayang, mengamalkan sunnah pada anak-anak kita semenjak kelahirannya. Jadi hari ke-7 di samping akikoh itu juga rambutnya dicukur bersih, namanya halak, yuhalak dicukur yang bersih. Istilahnya cukur pakai silet itu ya, bersih ya, benar-benar gundul. Laki perempuan sama saja. Lalu rambutnya itu ditimbang dengan emas atau perak, lalu nilainya disodakohkan. Itu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau dulu tidak tahu ya tidak apa-apa, bisa terlewatkan masanya ya, karena hari ke-7. Tapi untuk ke depan insyaallah kalau punya anak lagi jangan ditinggalkan. Ini sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang banyak hikmahnya. Pak Ustadz, bagaimana bila si istri belum diakekoi? Apakah si istri yang akeko sendiri atau sang suami yang wajib mengakekoi? Ya. Jadi kalau anak itu belum baligh kan orang tuanya. Kalau sudah baligh maka mengakekoi diri sendiri. Termasuk istri itu bukan kewajiban suami mengakekoinya, tapi kalau dia mau akekoi, akekoi sendiri. Kecuali kalau seandainya suaminya dengan ikhlas mau mengakekoinya, ya tidak apa-apa. Tapi bukan kewajiban suami. Ini adalah kewajiban orang tua. Kalau sudah baligh bukan lagi kewajiban orang tua, tapi terserah anak itu sendiri mengakekoi diri sendiri. Dan akikoh ini bukan kewajiban suami terhadap istrinya. Kecuali kalau suami itu dengan ikhlas mau mengakekoi istrinya yang belum diakekoi, ya tidak apa-apa, silakan. Ustaz yang dicintai Allah, Assalamualaikum. Adakah buku panduan tentang akikah? Wassalam dari Utami. Ya, amin. Semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi buku panduan tentang akikah ini biasanya masuk dalam buku-buku tentang kelahiran anak atau pendidikan anak dalam Islam. Itu insyaallah di sana selalu ada pembahasan masalah akikah. Kemudian juga ada buku yang sangat bagus ya, diterjemahkan dari buku Tuhfatul Maudud bi Ahkamil Maulud Ibnul Qayyim. Itu tentang apa saja yang kita lakukan menyikapi kelahiran anak kita, termasuk masalah akikah panjang lebar. Itu setahu saya sudah ada terjemahannya, cuman saya lupa judulnya apa terjemahannya. Jadi buku-buku masalah akikah ini di samping di buku-buku fikih selalu ada, semua fikih, semua madhab ada bahas akikah. Atau juga di buku-buku tentang pendidikan anak dalam Islam. Pendidikan anak dalam Islam tentang kelahiran itu selalu ada pembahasan akikah. Karena memang pembahasannya tidak bisa dipisahkan.
Assalamualaikum Pak Ustadz, saya hanya menginginkan nasihat dari Anda. Saya akhwat baru lulus SMA kemarin. Saya sudah mengajar ngaji dan les bagi anak SD. Apa yang harus saya ajarkan dengan ilmu yang minim? Doakan saya tetap istiqomah. Terima kasih. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini baru lulus SMA ya, kemudian sekarang sudah mengajar ngaji, ngajar les anak-anak SD. Yang diajarkan apa? Ya tentu seseorang itu agar supaya bisa memberikan ilmu yang banyak kepada muridnya, maka seseorang itu harus terus belajar. Jadi untuk Anda saya nasihatkan yang sering-sering menghadiri majelis ta'lim untuk mendapatkan tambahan-tambahan ilmu, yang kemudian ilmu itu bisa Anda salurkan kepada murid-murid Anda. Karena murid-murid Anda masih SD, maka berbicaralah dengan mereka sesuai dengan kadar akal mereka. Ya, mudah-mudahan Anda istiqomah dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua istiqomah dan umur kita oleh Allah Subhanahu wa taala ditutup dengan husnul khatimah insyaallah. Maaf Ustaz, saya mau tanya sekali lagi. Sewaktu lahir saya diberi nama oleh orang tua saya dengan nama yang tidak berbau Islam. Kemudian sewaktu menunaikan ibadah haji diberi nama dengan nama Islam. Bagaimana hal ini? Mana hukum dalam Islam? Ya. Jadi memang dianjurkan untuk merubah nama. Sebagaimana hal ini juga dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sebagian sahabat yang waktu itu mempunyai nama yang kurang bagus, lalu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dianjurkan supaya diganti namanya. Jadi mengganti nama itu perlu. Kalau memang namanya nama-nama yang kurang bagus, apalagi artinya juga arti-arti yang tidak baik, diganti namanya. Dan mengganti nama itu pun juga tidak nunggu haji ya, walaupun sebelum haji juga tidak apa-apa ganti nama. Jadi tidak harus nunggu pulang dari haji dulu. Jadi nama-nama yang kurang baik diganti aja, diganti dengan nama yang baik. Dan seandainya dulu sudah diakekoi dengan nama tersebut lalu diganti, maka tidak perlu akekah lagi, Lu nama yang baru kan belum diakekah, ya akekah dulu itu sama, karena Allah Maha tahu yang namanya diganti ini adalah orang yang dulu. Jadi akekahnya tidak usah diakekoi lagi. Ya. Jadi zaman dulu juga ada diriwayatkan oleh Imam Muslim diantaranya ya, Abu Dawud juga melalui jalan sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Ada seorang wanita namanya Asiyah ya. Asiyah, ain, kemudian alif, kemudian shad, ya, kemudian tak marbuthah. Asiyah. Yang mana artinya Asiyah ini adalah perempuan ahli maksiat. Lah ini masa orang namanya perempuan ahli maksiat. Akhirnya oleh Rasulullah ganti namamu Jamilah, yang cantik, yang indah. Nah, itu gitu. Jadi nama-nama yang buruk diganti dengan nama-nama yang baik. Ya. Jadi mengganti nama itu tidak nunggu haji, kapan saja silahkan diganti kalau ada nama yang kurang bagus, tidak islami. Kemudian juga kalau seandainya dulu sudah diakekoi, maka setelah ganti nama tidak perlu diakekoi lagi, cukup akekoh yang dulu dan Allah Maha tahu. Ya ini. Dan pertanyaan yang masuk ini cukup banyak sekali. Mohon maaf kalau seandainya ada yang belum terjawab. Dan insyaallah kita akan melanjutkan materi pendidikan anak dalam Islam ini pada hari Rabu depan. Adapun besok hari Kamis pembahasan kita adalah tentang keluarga sakinah. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mendengarkan doa-doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira. Allahumma ihfaz auladana, Allahumma ihfazhum wa la tadurrahum,
اللهم احفظ أولادنا من كل سوء وبلية اللهم ارزق أولادنا الصحة والعافية والثبات والاستقامة اللهم اهد أولادنا إلى صراطك المستقيم اللهم اجعلهم مطيعين لك ولرسولك واجعلهم بارين للوالدين واصلين للأرحام. Ya Allah, segala puji kami panjatkan hanya untuk-Mu ya Allah. Engkau adalah Rabb sekalian alam. Dengan nama-Mu ya Allah, dengan nama-Mu ya Allah, Engkau Maha Pengasih, Engkau Maha Penyayang. Wahai Allah, Engkau adalah Raja di hari pembalasan. Ya Allah, hanya kepadamu kami beribadah, hanya kepadamu kami mohon pertolongan ya Allah. Curahkan salawat dan salam-Mu kepada Nabi Muhammad dan keluarganya. Ya Allah, jagalah anak-anak kami ya Allah, peliharalah anak-anak kami ya Allah dari segala yang membahayakan mereka, dari semua bala musibah. Jagalah anak-anak kami ya Allah dari segala yang tidak menyenangkan mereka, dari segala yang mencelakakan mereka ya Allah. Ya Allah, berikanlah kepada anak-anak kami sehat walafiat, selamat dan sejahtera ya Allah. Ya Allah, berilah hidayah-Mu kepada anak-anak kami ya Allah, tunjukkan mereka ke jalan yang lurus. Jadikanlah anak-anak kami ya Allah taat kepadamu, taat kepada Rasul-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami ya Allah berbakti kepada kedua orang tuanya, selalu menyambung tali silaturahim. Nastaudi'uhumullah alladzi la tadhi'u wadai'uh wallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Ya Allah, kami titipkan anak-anak kami kepadamu ya Allah. Sungguh titipan-titipan-Mu ya Allah tidak akan Kau sia-siakan ya Allah. Engkau adalah sebaik-baik penjaga ya Allah, dan Engkau adalah yang Maha Penyayang di antara para penyayang. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Rabb kami, karuniakanlah kepada kami daripada istri-istri kami dan anak-anak kami permata hati kami ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami permata hati kami ya Allah, yang membahagiakan kami ya Allah, yang menyenangkan kami ya Allah, yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Jadikanlah kami pemimpin orang-orang yang bertakwa ya Allah. Rabbi ij'alna muqiminas shalah wa min dzurriyyatina. Ya Allah, jadikanlah kami semua selalu mendirikan salat, dan juga anak kami semuanya ya Allah mendirikan salat. Rabbana wa taqabbal du'a, kabulkan doa kami ya Allah. Allahumma qfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Ya Allah, berikanlah kepada kami rezeki yang halal, jauhkan kami dari yang haram. Jadikanlah kami merasa cukup dengan-Mu ya Allah, sehingga kami tidak pernah membutuhkan yang selain-Mu. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, kami mohon kepadamu husnul khatimah, mati dalam keadaan baik ya Allah. Terimalah taubat kami sebelum mati ya Allah. Jadikanlah akhir kalam kami la ilaha illallah. Kami berlindung kepadamu daripada su'ul khatimah, mati yang buruk ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Astaghfiruka wa atubu